Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang kelima. Kitab Yeremia pasal 5 dengan perikop hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah di dalam Alkitab, agar iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata, "Demi Tuhan yang hidup," namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima ajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkanku, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak, dan kesesatannya besar sekali. Bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzinah dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang. Masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga. Rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap.
Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malah petaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Tabung panahnya seperti kubur yang terenganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu dan makananmu. Akan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan. Akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu. Akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu. Akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu, yang kau andalkan. Tetapi pada waktu itu pun juga, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita? Maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu. Demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub. Kabarkanlah itu Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku. Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya,
hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya, di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya. Seperti penangkap burung, mereka memasang perangkapnya. Mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan dan tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu, dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang kelima. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang mengapa Tuhan akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Israel dan Yehuda. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, Tuhan menjatuhkan hukuman pada umatnya di Yerusalem, dan hukuman itu tidak dapat dielakkan lagi karena umat-umatnya tidak mau melakukan keadilan dan tidak mau mencari kebenaran. Padahal, seandainya saja mereka melakukannya, maka Tuhan akan mengampuni mereka. Tapi kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dengan berkata, "Dia tidak berbuat apa-apa, malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami." Dan oleh karena mereka mengatakan yang demikian, maka Tuhan semesta alam pun berfirman, oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Sahabat-sahabat firman, inilah adalah bagian dari alasan mengapa Tuhan Allah harus menghukum umatnya Israel dan Yehuda. Tuhan akan menghukum umatnya itu dengan dahsyat. Dan penghukuman Allah yang dahsyat itu dapat kita baca di ayat yang ke-17 dari kitab Yeremia pasal yang kelima. Di dalam Yeremia 5 ayat 7 terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Tuhan berkata, "Mengapa aku harus mengampuni dosa-dosa umatku? Mereka telah meninggalkan aku dan menyembah yang bukan Allah. Aku memberi makanan kepada mereka sampai mereka kenyang, tapi mereka berbuat zina dan sering mengunjungi pelacur-pelacur.
Sahabat-sahabat firman, dalam pasal yang kelima ini, kita melihat bagaimana umat yang dikasihi oleh Tuhan Allah itu menolak untuk berserah kepadanya. Mereka menolak untuk bertobat, menolak untuk mengakui bahwa mereka membutuhkan bantuan Allah yang mengasihi mereka untuk memulihkan mereka dari segala kejahatan yang mereka perbuat. Tapi tidak ada lagi pengakuan yang nyata akan kebutuhan pada Allah. Maka berkat apa lagi yang dapat mereka terima? Karena tidak ada lagi berkat Tuhan yang dapat diartikan dengan benar. Jadi sudah barang tentu, tidak ada lagi penyelamatan yang dapat dipahami secara memadai. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, meskipun penghukuman ilahi itu dahsyat, tapi Tuhan Allah berfirman bahwa Ia tidak akan membuat mereka habis lenyap. Itu semua oleh karena kasih setia dan janjinya kepada Abraham. Sahabat-sahabat firman, melihat keadaan dari Israel dan Yehuda, nampaknya semakin banyak Allah memberi berkat, maka umat-umatnya itu malah menjadi semakin buruk. Tapi ingat, Allah tidak pernah keliru dalam memberi berkat. Hanya umat-umatnya lah yang telah menyalahgunakan rahmat-Nya. Jadi ketika rahmat Allah disalahgunakan, ingat, ini bisa menjadi kutuk. Dan kita menjadi buta terhadap rasa puas diri dan rasa benar terhadap diri sendiri. Sehingga pada saat itulah Tuhan harus turun tangan dalam menjalankan keabsahan keadilannya yang suci. Sahabat-sahabat firman pena ilham ilahi yang diinspirasikan dalam buku Nasihat Bagi Sidang, halaman 75 alinea kedua menjelaskan bahwa Allah menuntut kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan merendahkan hati kita di hadapannya. Tetapi pada saat yang sama, kita harus mempunyai keyakinan kepadanya sebagai seorang Bapa yang lemah lembut yang tidak akan meninggalkan mereka yang percaya kepadanya. Tapi pada umumnya, kita berjalan berdasarkan apa yang kita lihat dan bukannya oleh iman. Kita percaya akan perkara-perkara yang kelihatan, tetapi tidak menghargai janji-janji yang indah yang diberikan kepada kita dalam sabda Allah. Dan meskipun demikian, kita tidak dapat menghina Allah lebih nyata daripada oleh menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai apa yang dikatakannya, serta meragukan apakah Tuhan itu bersungguh-sungguh dengan kita atau sedang memperdaya kita. Sahabat-sahabatku, kesalahan-kesalahan bangsa Israel dan Yehuda di masa lalu menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman sekarang atau di zaman akhir ini untuk tidak mengambil bagian dalam dosa-dosanya berdasarkan Roma 15 ayat 4a. Di dalam Wahyu 18 ayat 4, firman Tuhan juga menggambarkan kita. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Jadi sahabat-sahabat firman, belajar dari Yeremia pasal yang kelima melalui bangsa Yehuda dan Israel. Mari kita memperhatikan amaran dari Tuhan melalui pasal ini supaya kita boleh menerima berkat, yaitu berkat orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Suaramu ku dengar
besar.